saya akan mempresentasikan usaha yang sedang saya dirikan saat ini yang dimulai sejak bulan Januari 2020. Tentunya baru beberapa bulan yang lalu. Di sini saya akan bercerita sedikit mengapa saya membuat atau mendirikan usaha ini. Usaha saya dinamakan Homeware Store. Kalian bisa cek sendiri Instagramnya. Di sana ada beberapa produk yang saya jual. Ya, mengapa saya mendirikan usaha ini? Karena berawal dari hobi saya, yaitu suka mengoleksi pakaian seperti kemeja, blus, atau pakaian rumahan. Itu saya sangat suka sekali. Dan visi misi usaha saya adalah menjadi perusahaan pakaian, menjadi yang profesional serta memiliki standar produk di tingkat nasional dengan mengangkat keunikan lokal. Misinya adalah menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial, memajukan produk pakaian menjadi yang berkualitas dengan desain yang berbasiskan keunikan lokal, serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil menengah. Homeware Store merupakan toko yang menjual berbagai macam pakaian untuk dewasa dan khususnya adalah untuk wanita, mulai dari pajamas, daster, kemeja, gamis, dan fashion masa kini lainnya. Barang-barang yang kami jual merupakan barang yang dibeli dari tangan pertama, yaitu pihak konveksi. Jadi kami dapat menjualnya kembali dengan harga yang standar dijual oleh pasaran. Adapun suatu usaha didirikan tentu dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, yang pada umumnya adalah mencari keuntungan. Dan terkadang dalam menjalankan usaha tentu akan menemui suatu kendala dan hambatan-hambatan dan serta resiko yang mungkin timbul setelah usaha kalian berjalan. Latar belakang bisnis saya adalah karena bisnis fashion di Indonesia semakin berkembang dengan berbagai mode pakaian dan desain yang baru dikeluarkan oleh produsen setiap harinya. Konsumen produk fashion juga semakin antusias menyambut model-model baru yang akan dirilis. Tak heran, beberapa outlet penjual produk fashion tidak akan pernah sepi. Seiring dengan berkembang pesatnya mode pakaian pada zaman sekarang, orang-orang, terutama anak muda, berusaha tidak ketinggalan zaman. Kondisi industri, dari alasan dibangunnya bisnis ini dapat dilihat kondisi industri bahwa sekarang bisnis toko fashion ini makin dilirik banyak pelaku usaha. Karena usaha fashion sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Cara pemasarannya pun tidak hanya di toko saja, tapi sudah banyak yang display di toko online. Seperti saya menjualnya saat ini hanya melalui platform belanja online seperti itu, atau melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, seperti itu. Adapun analisis kelayakan bisnis, analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengkaji proses bisnis dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Untuk mengkaji suatu organisasi perlu dilakukan analisis dengan melihat faktor internal, strength dan weakness, dan faktor eksternal, opportunity dan threat. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dari toko online saya, Homeware Store. Strength-nya adalah harga produk yang saya jual dapat dijangkau oleh semua kalangan. Model fashion terbaru dan lengkap, penjualan dilakukan secara online sehingga mudah dijangkau oleh semua kalangan. Penjualan juga dilakukan di platform belanja online nomor 1, yaitu Shopee, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot keluar rumah, cukup melalui smartphone dan barang-barang akan langsung diantar ke rumah kalian. Yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama, gudang Homeware Store masih dilakukan di rumah. Kami belum mempunyai toko khusus untuk stok gudang. Stok barang yang dilakukan setiap 2 hari sekali, jadi barang yang belum terjual akan sangat berisiko. Yang ketiga adalah kesempatan. Masih jarang terdapat toko yang menjual baju rumahan di daerah Depok dan sekitarnya. Pangsa pasar yang masih cukup luas. Threat atau ancaman, karena penjualan dilakukan secara online, kemungkinan besar para konsumen akan melakukan perbandingan harga dengan toko lainnya.
Karena saat ini teknologi sudah sangat canggih, yaitu dengan sistem big data, kemungkinan konsumen melihat produk yang sama, dan disitulah dia akan sulit untuk mencari mana produk yang benar-benar bagus dan produk yang bahannya standar. Adapun struktur organisasi toko Homerso saya, pemilik yaitu saya sendiri. Bagian keuangan itu adalah kakak saya dan saya sendiri. Bagian administrasi dan umum adalah Muhammad Rifaldi, teman saya. Nah, di sini dalam aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian biaya-biaya apa saja dan seberapa besar biaya tersebut dikeluarkan. Dan anggaran yang saya sudah prediksikan adalah dengan modal 151.700 dan penjualan sebesar 250 juta. Dan diprediksi adalah untungnya sebesar 98.300.000. Toko Homerso merupakan usaha penjualan pakaian yang dapat digolongkan dalam fashion anak muda dan ibu-ibu, dan berpeluang sangat besar dalam menembus pasar penjualan pakaian. Karena sasaran usaha ini adalah anak-anak muda, para ibu-ibu rumah tangga yang secara keseluruhan sangat konsumtif. Pendirian usaha toko fashion adalah langkah awal saya sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar, namun sangat layak dalam segi keuntungannya. Kelebihan usaha ini adalah pada produknya yang lengkap. Biasanya seperti ini sangat dicari para kaula muda. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha fashion sangat terasa keuntungan dan kepuasannya bagi para penjual maupun konsumen. Usaha ini layak untuk dijalankan karena fokusnya positif dan PBP-nya tidak sampai 1 tahun. Demikian presentasi dari saya. Besar harapan saya untuk mendapat dukungan baik dari segi modal ataupun dari segi teknis lainnya. Dan saya harap usaha ini dapat berkembang sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran, serta saya ingin sekali menambah karyawan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, berikut di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai produk-produk yang saya jual. Nah, di sini ada setelan piyama, setelan import bahannya spandek. Dan berikutnya ada setelan piyama import, tangan panjang dan celana panjang. Selanjutnya juga ada baju gamis. Oke, itu saja dari saya presentasi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.